Jam 1 malam suamiku masuk ruang gawat darurat karena kecelakaan. Tapi yang membuat duniaku runtuh bukanlah darah di tubuhnya, melainkan wanita asing yang datang memeluknya sambil mengaku sebagai calon istrinya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Jam 1 malam di rumah sakit daerah ini punya bau yang khas. Campuran antara aroma obat pel lantai dan kopi instan murah yang rasanya mirip air cucian beras. Aku duduk di meja jaga sambil memijat tengkuk yang mulai kaku. Mencoba melek meski mata rasanya sudah tinggal 5 watt. Menjadi dokter jaga di kota kecil yang dinginnya minta ampun ini memang butuh mental baja dan stok jaket tebal yang banyak. Sebenarnya malam ini cukup tenang. Hanya ada satu pasien sakit perut karena kebanyakan makan sambal. Sisanya sepi senyap seperti kuburan baru. Saking sepinya, aku sempat berpikir untuk tidur curi-curi waktu di ruang belakang. Tapi niat itu batal karena teringat pesan suamiku 2 jam lalu. Ponselku yang tergeletak di meja menampilkan pesan terakhir dari Bayu yang begitu manis. Dia bilang sudah sampai di lokasi proyek luar kota dan mau langsung tidur karena lelah menyetir seharian. Bayu itu tipe suami yang kalau tidur bisa bablas sampai pagi. Bahkan gempa bumi skala kecil pun mungkin tidak akan membuatnya bangun. Aku tersenyum sendiri membaca pesannya. Merasa beruntung punya suami pekerja keras yang rajin memberi kabar. Meski kadang lupa menaruh handuk basah pada tempatnya. Rasanya damai sekali membayangkan dia sedang tidur nyenyak di penginapan. Sementara aku di sini berteman dengan nyamuk dan suara detak jam dinding yang monoton. Ketenangan itu pecah bukan oleh suara hantu, tapi oleh raungan sirine ambulans yang mendadak berhenti tepat di depan pintu instalasi gawat darurat. Suara ban berdecit di aspal basah langsung membuat kantukku hilang seketika, berganti dengan mode siaga yang sudah terlatih bertahun-tahun. Perawat jaga yang tadi sedang asyik main game di ponselnya langsung lompat dari kursi, siap menyambut pasien baru. Aku merapikan jas putihku, menarik napas panjang, dan berjalan cepat menuju pintu kaca otomatis yang terbuka lebar. Angin malam yang menusuk tulang langsung menyambutku, membawa serta bau amis darah dan kepanikan dari para petugas ambulans. Langkahku terhenti tepat di samping ranjang dorong pasien. Dan seketika itu juga duniaku rasanya berhenti berputar. Mataku membelalak menatap sosok pria yang terbaring lemah dengan wajah penuh lecet dan pakaian yang robek di sana-sini. Itu bukan orang asing, itu Bayu, suamiku yang katanya sedang tidur nyenyak di luar kota. Otakku mendadak buntu, menolak memproses apa yang sedang kulihat di depan mata. Bagaimana mungkin pria yang pamit dinas ke kota sebelah sekarang malah terkapar di depanku dengan kemeja flanel mahal yang baru kuberikan bulan lalu? Rasanya seperti sedang kena lelucon acara televisi. Tapi sayangnya tidak ada kamera tersembunyi di sudut ruangan. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena adrenalin medis, tapi karena rasa bingung yang bercampur aduk dengan takut. Aku mendekat, memastikan sekali lagi kalau aku tidak salah lihat. Siapa tahu ini cuma orang yang mirip Bayu karena pasaran wajah suamiku memang agak umum. Tapi tidak. Tahi lalat di lehernya dan jam tangan kulit yang melingkar di tangannya adalah bukti yang tak terbantahkan. Dia benar-benar Bayu. Saat aku hendak memegang tangannya untuk mengecek nadi, petugas ambulans memberi laporan cepat tentang kecelakaan tunggal yang menimpa mobil suamiku di jalan arah kawasan wisata, bukan arah lokasi proyek. Belum sempat aku menarik napas untuk menenangkan diri. Drama babak kedua dimulai tanpa aba-aba. Seorang wanita muda berlari masuk ruangan gawat darurat dengan napas tersengal-sengal dan wajah yang juga penuh luka gores ringan. Dia menangis meraung-raung. Suaranya melengking tinggi sampai membuat perawat lain menoleh kaget. Tanpa permisi, dia langsung menerobos masuk dan memeluk tubuh Bayu yang belum sadarkan diri. Seolah-olah dia adalah pemilik sah dari raga yang terbaring itu. Adegan ini persis seperti sinetron azab yang sering ditonton ibuku. Bedanya ini nyata dan terjadi di depan hidungku sendiri. Dia bukan orang asing, dan pengenalan itu menghantam dadaku lebih keras daripada kenyataan Bayu kecelakaan. Itu Lia, anak tetangga sebelah rumah yang sudah kuanggap seperti adik sendiri. Mahasiswi yang uang kuliahnya sering kubantu karena orang tuanya sedang susah. Penampilannya malam ini jauh berbeda dari Lia yang polos dan sopan saat main ke rumahku.
Dia memakai gaun malam yang agak terbuka, rambutnya dicat pirang, dan baunya bukan bau minyak telon, tapi parfum mahal yang wanginya menusuk hidung. Melihat dia menangis histeris sambil memanggil nama suamiku dengan sebutan sayang, rasanya perutku mual seketika. Suara tangisan Lia semakin menjadi-jadi. Dia mengguncang tubuh Bayu sambil memohon agar suamiku bangun. "Mas Bayu, bangun mas. Jangan tinggalkan aku," teriaknya tanpa rasa malu sedikit pun. Dia sama sekali tidak menyadari keberadaanku yang berdiri mematung tepat di samping kepala ranjang, tertutup masker medis dan topi jaga. Lucu sekali, wanita yang kubantu bayar uang semesterannya, sekarang sedang menangisi suamiku seolah-olah akulah orang asing di sini. Kalau saja ini bukan rumah sakit, mungkin aku sudah menyiramnya dengan air infus biar sadar. Rasanya seperti ditampar pakai sandal jepit basah, perih, kaget, dan memalukan sekaligus. Tangan kananku gemetar hebat, ingin sekali rasanya menarik rambut pirang itu dan menyeretnya keluar. Tapi sumpah profesi yang kuucapkan bertahun-tahun lalu menahanku tetap diam di tempat. Aku adalah dokter di sini, dan di atasku ada tanggung jawab nyawa, meski nyawa itu milik pengkhianat dan kekasih gelapnya. Situasi ini benar-benar ujian kesabaran tingkat dewa, di mana aku harus memilih antara menjadi istri yang mengamuk atau dokter yang profesional. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paru dengan aroma obat pel yang menyengat untuk menjernihkan pikiran yang keruh. Perlahan, aku membetulkan letak masker di wajahku, menariknya lebih tinggi hingga menutupi hampir seluruh wajah kecuali mata. Identitasku harus tetap tersembunyi untuk saat ini, setidaknya sampai aku tahu seberapa dalam lubang kebohongan yang sudah mereka gali di belakangku. Dengan gerakan kaku namun pasti, aku memberi isyarat pada perawat untuk menjauhkan Lia dari pasien. Malam ini masih panjang, dan sepertinya aku butuh kopi yang lebih kental dari sekadar air cucian beras untuk menghadapi kegilaan ini. Menjadi penonton di drama hidup sendiri itu rasanya aneh, seperti makan permen karet tapi tertelan, mengganjal dan bikin panik tapi tidak bisa berbuat banyak. Aku berdiri tegak di samping ranjang, berusaha keras agar lututku tidak lemas melihat pemandangan konyol di depan mata. Lia masih saja menempel pada Bayu seperti perangko yang kena air, menolak dilepaskan meski perawat sudah mencoba menariknya mundur dengan sopan. Kalau situasinya tidak sedang genting begini, mungkin aku sudah tertawa melihat betapa gigihnya dia melindungi pria yang sebenarnya adalah suamiku. Lucu sekali, dia bertingkah seolah dialah pahlawan kesiangan yang paling peduli. Padahal akulah yang selama ini memastikan Bayu makan sehat dan baju kerjanya licin. Wanita muda itu memberontak seperti kucing yang mau dimandikan saat perawat mencoba menjauhkannya dari sisi ranjang agar aku bisa memeriksa pasien. Dia mulai mengoceh soal pelayanan rumah sakit yang lambat dan menuduh kami tidak becus menangani orang penting. Orang penting katanya? Bayu memang penting, terutama tagihan kartu kreditnya yang bulan lalu membengkak karena entah dipakai beli apa, yang sekarang mulai kutebak arahnya kemana. Dengan sisa kesabaran setipis tisu, aku memberi kode mata pada perawat pria yang badannya cukup besar untuk menggiring Lia keluar dari tirai pembatas. Suara protes Lia perlahan menjauh. Meski masih terdengar samar-samar dia mengancam akan menelpon direktur rumah sakit. Ancaman klasik yang selalu bikin aku ingin memutar bola mata. Tanganku bergerak otomatis meraih stetoskop. Sementara hatiku sibuk merapal doa supaya tidak melempar benda itu ke jidat orang. Menyentuh dada Bayu dengan alat medis rasanya sungguh ganjil malam ini. Biasanya aku menyentuhnya untuk memeluk atau sekadar menyandarkan kepala. Detak jantungnya terdengar cepat namun teratur. Seirama dengan detak jantungku yang justru rasanya mau meledak karena menahan amarah. Aroma tubuhnya masih sama, bau parfum kayu manis kesukaanku. Tapi kali ini bercampur dengan bau keringat wanita lain dan bau amis darah yang membuat perutku mual. Profesionalitas sebagai dokter benar-benar sedang diuji di titik paling kritis, di mana aku harus menyelamatkan nyawa orang yang baru saja menikam perasaanku dari belakang. Perawat senior di sampingku, Mbak Narti, melirik dengan tatapan penuh tanya yang sangat kentara. Wajahnya tampak seperti orang yang baru saja menelan telur rebus utuh-utuh. Mbak Narti kenal betul siapa pasien ini karena dia pernah beberapa kali bertemu Bayu saat acara makan-makan ruangan. Dia menatapku, lalu menatap Bayu, lalu menatapku lagi dengan mulut sedikit terbuka di balik maskernya. Sebelum dia sempat berteriak atau bertanya macam-macam yang bisa membongkar penyamaranku,
Aku segera menempelkan jari telunjuk ke bibirku sendiri. Untungnya, Mbak Narti cukup cerdas untuk menangkap kode itu, meski matanya menyiratkan rasa kasihan yang justru membuat egoku sedikit terusik. Aku tidak butuh dikasihani. Aku butuh fokus. Fokusku kembali terpecah saat mendengar suara Lia yang masih ribut di luar tirai. Kali ini dia memaksa ingin masuk lagi sambil menangis manja. Dia bilang Bayu tidak bisa jauh darinya karena Bayu butuh sentuhan kasih sayang, agar cepat sadar. Astaga, rasanya aku ingin menyuntikkan obat penenang ke diriku sendiri supaya tidak perlu mendengar omong kosong itu. Bagaimana mungkin mahasiswi yang kulihat rajin ke masjid komplek itu bisa berubah menjadi wanita yang begitu tidak tahu malu? Ternyata benar kata orang, kita tidak akan pernah benar-benar tahu isi hati seseorang sampai kita melihatnya dalam keadaan terdesak, atau dalam kasus ini, dalam keadaan ketahuan selingkuh. Jarum jahit di tanganku menari lincah di atas kulit pelipis Bayu, menyatukan kembali jaringan yang terkoyak akibat benturan setir mobil. Setiap tusukan jarum yang kuberikan terasa ironis. Aku sedang memperbaiki wajah pria yang baru saja merusak kepercayaan yang kubangun bertahun-tahun. Bayu sempat mengerang pelan. Matanya sedikit terbuka tapi tatapannya kosong karena pengaruh obat bius lokal dan benturan di kepala. Dia bergumam memanggil nama seseorang, dan demi Tuhan, aku berharap dia memanggil namaku. Tapi harapan itu patah seketika saat bibirnya justru melafalkan nama Lia dengan lirih. Seolah nama itu adalah jimat keberuntungannya. Tanganku sempat berhenti di udara selama 1 detik. Sebelum akhirnya kuteruskan jahitan itu dengan tarikan benang yang mungkin sedikit lebih kencang dari biasanya. Setelah 10 menit yang terasa seperti 10 tahun, akhirnya tindakan medis pertama selesai dilakukan dan pendarahan di kepalanya sudah berhenti. Aku melepas sarung tangan karet yang penuh noda darah itu dan membuangnya ke tempat sampah medis dengan perasaan campur aduk. Bayu kini terbaring tenang dengan perban melilit di kepala. Tampak damai seolah tidak ada dosa yang baru saja dia perbuat. Aku mundur selangkah, memberi ruang bagi perawat untuk membersihkan sisa-sisa tindakan, sambil membetulkan letak maskerku yang terasa mulai sesak. Rasanya aku ingin lari ke kamar mandi, mencuci muka dengan air es. Lalu bangun dan mendapati ini semua cuma mimpi buruk karena kebanyakan makan mie instan sebelum tidur. Namun kenyataan kembali menampar saat perawat menyodorkan nampan berisi barang-barang pribadi pasien yang diamankan dari saku celana dan jaket Bayu. Di sana tergeletak dompet kulit coklat yang kuhadiahkan saat ulang tahunnya, kunci mobil yang gantungannya sudah patah separuh, dan sebuah kartu akses pintu yang asing. Itu bukan kunci rumah kami, bukan juga kunci kantornya. Bentuknya kartu magnetik elegan dengan logo sebuah penginapan mewah di daerah pegunungan yang harganya per malam bisa buat belanja sayur sebulan. Tanganku terulur mengambil kartu itu, meremasnya kuat-kuat dalam genggaman yang tersembunyi di balik saku jas putihku. Babak pertama pertolongan medis sudah selesai, tapi sepertinya babak investigasi baru saja akan dimulai. Suasana di balik tirai IGD sekarang hening. Cuma ada suara gunting perawat yang sibuk membelah kain celana Bayu untuk memudahkan pemeriksaan luka di kakinya. Rasanya sayang sekali melihat celana jeans mahal itu digunting begitu saja sampai tidak berbentuk. Padahal cicilannya baru lunas bulan kemarin lewat kartu kreditku. Tapi ya sudahlah, jangankan celana. Hati pemiliknya saja sepertinya sudah robek kemana-mana. Masa aku harus peduli sama nasib kain denim? Aku berdiri mematung sambil melipat tangan di dada. Memperhatikan setiap inci tubuh suamiku yang kini terbaring tak berdaya, mencari tanda-tanda kebohongan lain yang mungkin tertinggal di kulitnya. Tiba-tiba ada bunyi prak kecil saat perawat menarik sisa jaket kulit Bayu dari badannya. Sebuah dompet kartu tipis dan gumpalan kertas truk yang sudah lecek jatuh ke lantai, menggelinding tepat di dekat sepatu ketsku. Perawat junior yang sedang bertugas hendak memungutnya sebagai prosedur pengamanan barang pasien. Tapi aku lebih cepat menyambar barang bukti itu dengan gerakan kilat ala kiper tim nasional. Biar saya yang pegang, ini barang berharga. Kataku singkat dengan suara yang dibuat sedatar mungkin agar tidak terdengar seperti istri yang sedang curiga. Perawat itu hanya mengangguk patuh lalu kembali sibuk membersihkan luka lecet di lutut Bayu. Kertas yang baru saja kupungut itu ternyata bukan struk beli bensin atau nota beli semen untuk proyek gudang seperti pamitnya tadi sore. Mataku mendelik membaca deretan huruf yang tercetak di atas kertas termal itu. Bukti pembayaran makan malam romantis dengan angka total yang bisa buat belanja sayurku selama 2 minggu.
Tertulis jelas di sana pesanan 2 porsi steak daging impor kelas premium dan 1 botol minuman bersoda mahal, lengkap dengan tanggal dan jam yang baru 2 jam lalu. Hebat sekali Bapak Bayu ini. Katanya makan nasi bungkus di lokasi proyek yang berdebu, ternyata malah memotong daging empuk di restoran bintang 5. Sementara aku di sini cuma makan biskuit gandum sisa kemarin supaya tidak masuk angin saat jaga malam. Tidak cukup sampai di situ. Dompet kartu yang jatuh tadi juga menyimpan kejutan lain yang tak kalah menyakitkan saat kubuka isinya. Terselip manis di antara kartu identitas dan kartu ATM. Sebuah kartu akses pintu elektronik bergambar pegunungan hijau. Di situ tertulis nama sebuah villa mewah, Puncak Asmara Resort, lengkap dengan nomor kamar yang biasanya dipakai untuk tipe kamar paling mahal dengan kolam renang pribadi. Ini bukan tempat untuk istirahat pekerja proyek. Ini tempat untuk bulan madu atau pelarian akhir pekan. Lututku rasanya lemas seketika, seolah tulang-tulangku baru saja dilolosi satu persatu. Jadi, proyek luar kota, yang dia maksud adalah proyek membangun dosa bersama anak tetangga sebelah? Tanganku gemetar hebat memegang bukti-bukti bisu itu, bukan karena dinginnya pendingin ruangan, tapi karena panasnya api cemburu yang membakar dada sampai ke ubun-ubun. Rasanya ingin sekali kuremas truk itu lalu kusumpalkan ke mulut Bayu biar dia sadar kalau rasa daging mahal itu sekarang berubah jadi pahit. Tapi tentu saja, Dokter Citra yang terhormat tidak boleh melakukan adegan barbar seperti itu di depan bawahan. Aku harus tetap terlihat berwibawa meski hatiku rasanya sudah hancur lebur seperti kerupuk keinjak kaki gajah. Lucu sekali hidup ini. Aku yang banting tulang kerja shift malam demi tabungan masa depan. Dia yang menghabiskannya untuk foya-foya dengan wanita yang usianya bahkan belum lulus kuliah. Dengan sisa tenaga dan kewarasan yang ada, kumasukkan semua bukti perselingkuhan itu ke dalam saku jas putihku yang dalam. Biarlah barang-barang laknat ini mendekam di sana sebentar, menemani stetoskop dan pulpen tintaku, menunggu waktu yang tepat untuk kutunjukkan sebagai senjata pemusnah massal bagi rumah tanggaku. Aku menatap wajah Bayu yang masih terpejam damai. Wajah yang dulu kucintai setengah mati, sekarang terlihat sangat asing dan penuh kepalsuan. Malam ini aku bukan hanya mengobati lukamu, Bayu, tapi aku juga sedang mengumpulkan amunisi untuk menghancurkanmu pelan-pelan. Aku menarik napas panjang, membuang napas kasar lewat mulut, dan kembali memasang wajah datar sekeras tembok beton, siap menghadapi babak selanjutnya dari drama murahan ini. Suara hak sepatu tinggi yang beradu dengan lantai keramik terdengar nyaring dan mengganggu, persis seperti suara nyamuk yang berdengung di telinga saat kita sudah setengah terlelap. Lia kembali menerobos masuk ke balik tirai, mengabaikan teguran satpam yang kewalahan menghadapi tingkahnya yang Mbak Putri Raja kurang asuhan. Dengan wajah yang riasannya sudah luntur di sana-sini membuatnya mirip panda yang kehujanan. Dia berdiri berkacak pinggang di depan perawat junior. Dia menuntut agar Bayu dipindahkan ke ruang perawatan paling mahal secepatnya. Padahal prosedur administrasi saja belum dia urus sama sekali. Kepercayaan dirinya sungguh luar biasa. Seolah rumah sakit ini milik nenek moyangnya yang bisa dia atur seenak jidat. Tanpa rasa malu sedikit pun, mulut manisnya mulai memuntahkan kalimat-kalimat yang membuat telingaku panas mendidih di balik masker medis. Dengan nada tinggi yang dibuat-buat, dia mengaku sebagai calon istri pasien dan meminta agar kami tidak perlu menghubungi keluarga Bayu yang lain, terutama istrinya. Istrinya itu wanita kuno yang sibuk kerja dan pelit. Mas Bayu sudah tidak betah di rumah. Cerocosnya pada perawat yang mendengarkan dengan wajah bingung. Dia bahkan dengan bangganya bilang kalau Bayu sudah berjanji akan mengurus surat cerai minggu depan demi menikahinya. Wah, hebat sekali skenarionya. Ternyata selain jadi mahasiswa abadi, dia juga berbakat jadi penulis naskah drama picisan. Aku berdiri di sudut ruangan sambil memegang papan jalan. Pura-pura sibuk mencatat perkembangan pasien padahal tanganku meremas pulpen sampai buku-buku jariku memutih. Rasanya ingin sekali aku tertawa kencang di depan mukanya. Menertawakan betapa bodohnya dia yang sedang menghina istri kuno, tepat di depan orangnya langsung. Dia tidak tahu kalau wanita, pelit, yang dia bicarakan itulah yang sedang memegang kendali atas nyawa kekasihnya saat ini. Biaya kuliah yang dia pakai untuk beli gincu dan sepatu hak tinggi itu juga berasal dari keringat wanita kuno ini. Sungguh ironi yang memuakan. Tapi aku menahannya sekuat tenaga agar pertunjukan sirkus ini tidak berakhir terlalu cepat. Lia terus saja mengoceh,
memamerkan cincin emas di jari manisnya yang katanya hadiah pertunangan rahasia mereka bulan lalu. Cincin itu terlihat familiar. Modelnya persis dengan cincin yang pernah kulihat di etalase toko emas langgananku. Cincin yang dulu kukira Bayu beli untuk hadiah ulang tahun pernikahan kami, tapi ternyata tak pernah sampai ke tanganku. Hatiku berdenyut nyeri. Tapi logikaku menyuruh untuk tetap tenang. Biarkan dia berkicau sepuasnya. Biarkan dia membuka semua kartu busuknya sendiri. Semakin banyak dia bicara, semakin banyak bukti yang kucatat dalam ingatan untuk menyeret mereka berdua ke pengadilan nanti. Nikmatilah panggungmu sebentar lagi, Nona Lia, karena sebentar lagi sutradara aslinya akan mengambil alih pertunjukan. Kesempatan emas itu akhirnya datang saat sang putri kesiangan. Lia, pamit sebentar ke kamar kecil untuk memperbaiki riasan wajahnya yang sudah mirip badut kehujanan. Suasana di bilik gawat darurat kembali tenang, menyisakan aku berdua saja dengan Bayu yang masih terlelap karena pengaruh obat. Mataku langsung tertuju pada benda pipih berwarna hitam yang tergeletak pasrah di nampan besi samping ranjang. Ponsel pintar milik Bayu itu layarnya sudah retak seribu seperti sarang laba-laba akibat benturan kecelakaan. Tapi lampu notifikasinya masih berkedip-kedip genit minta dibuka. Dengan gerakan cepat tapi waspada, aku menyambar ponsel itu sebelum ada orang lain yang melihat. Rasanya seperti maling yang sedang mencuri balik barang miliknya sendiri. Jariku menyentuh layar yang dingin itu, dan sebuah pertanyaan besar muncul di kepala. Apakah dia sudah mengganti kata sandinya? Biasanya, peselingkuh punya tingkat keamanan setara bank sentral untuk menyembunyikan bangkai mereka. Tapi ternyata aku terlalu memuji kecerdasan suamiku. Saat kumasukkan kombinasi angka tanggal dan bulan lahirku, ponsel itu terbuka dengan mulus tanpa hambatan. Sungguh sebuah ironi yang membagongkan. Dia mengkhianatiku di belakang, tapi masih menggunakan tanggal lahirku sebagai kunci akses rahasianya. Entah karena dia terlalu malas mengganti sandi atau memang dia pikir aku sebodoh itu tidak akan pernah mengecek ponselnya. Wallpaper layarnya bukan lagi foto pernikahan kami, tapi gambar mobil sport impiannya. Sebuah pertanda kecil kalau prioritas hidupnya memang sudah bergeser jauh. Aku tidak membuang waktu untuk mengecek galeri foto atau pesan singkat yang pasti isinya bikin darah tinggi. Tanganku langsung menari lincah membuka aplikasi perbankan. Firasatku sebagai istri yang juga merangkap menteri keuangan rumah tangga jarang sekali meleset. Jantungku rasanya berhenti berdetak saat melihat saldo di rekening khusus yang kami namai tabungan tanah suci. Rekening yang kami isi dengan susah payah menyisihkan gaji setiap bulan demi impian pergi haji bersama. Kini angkanya menyusut drastis sampai ke titik yang menyedihkan. Uang puluhan juta yang seharusnya menjadi tiket kami menuju rumah Tuhan, kini jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membeli tiket bus antar kota. Mataku memanas menelusuri riwayat mutasi rekening yang terpampang jelas di layar retak itu. Di sana, tercetak nyata bukti kejahatan yang lebih menyakitkan daripada sekadar perselingkuhan fisik. Ada transfer keluar dengan nominal besar 2 hari yang lalu ke sebuah dealer sepeda motor. Keterangannya untuk pelunasan 1 unit motor matic keluaran terbaru. Lalu ada lagi transaksi pembayaran penuh untuk sewa villa mewah tempat mereka berencana menginap malam ini. Jadi, selama ini aku berhemat makan telur dadar dan menahan diri tidak beli baju baru demi ibadah. Sementara dia memakai uang suci itu untuk membelikan kendaraan bagi kekasih gelapnya dan membiayai maksiat mereka. Rasanya ada batu besar yang menghantam ulu hatiku, membuat napas terasa sesak dan mual yang luar biasa. Bayu bukan hanya suami yang tidak setia. Dia adalah pencuri di rumah tangganya sendiri. Dengan tangan gemetar menahan amarah yang sudah diubun-ubun, aku segera mengirimkan semua tangkapan layar bukti mutasi itu ke nomor pribadiku, lalu menghapus jejak pengirimannya secepat kilat. Aku meletakkan kembali ponsel itu ke tempat semula dengan posisi yang persis sama, seolah tak pernah disentuh. Saat menatap wajah Bayu yang masih tidur dengan polosnya, rasa cintaku rasanya menguap habis tak bersisa, berganti menjadi rasa jijik pada seorang pria yang tega menukar ibadah istrinya dengan kesenangan sesaat. Drama malam ini kedatangan bintang tamu baru yang tak kalah heboh, memecah keheningan koridor rumah sakit dengan suara langkah kaki yang terburu-buru. Ibu mertuaku, wanita parubaya yang biasanya tampil modis dengan sanggul tinggi, kali ini muncul dengan daster batik yang ditutup jaket tebal dan wajah panik luar biasa. Aku yang berdiri di sudut ruangan sempat merasa sedikit lega,
Berpikir akhirnya ada perwakilan keluarga yang waras untuk mengambil alih situasi gila ini. Harapanku sederhana. Dia akan memarahi Lia karena keluyuran malam-malam dengan suami orang, lalu meminta maaf pada dokter yang merawat anaknya. Tapi ternyata, harapanku itu terlalu tinggi. Setinggi angan-angan ingin kurus tapi hobi makan gorengan tengah malam. Begitu masuk, radar matanya bukan mencari dokter untuk bertanya kondisi medis anaknya, tapi justru langsung mengunci sosok Lia yang sedang duduk sesenggukan di kursi tunggu. Tanpa babe ibu mertuaku langsung menghambur memeluk Lia dengan erat. Seolah-olah Lia adalah korban bencana alam yang paling menderita di sini. Ya ampun, Nak Lia, kamu tidak apa-apa kan? Ibu kaget sekali dengar kabar kalian kecelakaan. Ucapnya dengan nada super lembut yang tidak pernah dia pakai saat bicara denganku selama 5 tahun menjadi menantunya. Aku melongo di balik masker, merasa seperti patung selamat datang yang sama sekali tidak dianggap keberadaannya. Jadi selama ini, ibu mertuaku sudah tahu belang anaknya? Bahkan restunya sudah turun untuk hubungan haram ini? Adegan selanjutnya makin membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Rasanya lebih panas dari aspal jalanan di siang bolong. Sambil mengelus rambut Lia yang pirang itu, ibu mertuaku mulai melancarkan serangan verbal pada menantu sahnya sendiri tanpa sadar kalau orang yang dihina ada di depannya. Untung kamu selamat. Nak, jangan sampai Bayu kenapa-kenapa. Dia satu-satunya harapan kita buat lepas dari istrinya yang pelit dan sok sibuk itu. Katanya enteng tanpa dosa. Dia mengatakannya tepat di depan wajahku. Dokter yang sedang memegang rekam medis anaknya. Rasanya ingin sekali aku menyahut. Halo Bu, istri pelit yang ibu maksud ada di sini loh, sedang menahan diri buat tidak menyuntik orang sembarangan. Ternyata buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sifat curang Bayu rupanya warisan genetik yang murni dari ibunya. Malam ini, topeng keluarga bahagia itu runtuh total, memperlihatkan wajah asli mereka yang serakah dan bermuka dua. Mendengar diri sendiri dihina tepat di depan hidung itu rasanya unik, seperti sedang mendengarkan rekaman suara sendiri yang cempreng, tapi isinya jauh lebih menyakitkan daripada sekadar nada sumbang. Aku berdiri tegak lurus macam tiang bendera di samping ranjang pasien. Tanganku masih memegang papan catatan medis dengan erat. Seerat aku menahan keinginan untuk menyumpal mulut ibu mertuaku dengan perban gulung. Bayangkan saja, wanita tua yang selama ini kuhormati, yang setiap lebaran kubelikan baju gamis termahal di butik langganan, sekarang sedang berdiri di hadapanku sambil menjelek-jelekan namaku dengan sangat fasih. Dia bicara seolah aku adalah monster jahat dalam dongeng anak-anak yang tugasnya cuma menyiksa pangeran tampan. Padahal, pangeran tampan versi dia itu sekarang sedang terbaring tak sadarkan diri setelah menghamburkan uang menantunya untuk main gila. Ibu mertuaku masih belum sadar kalau dokter yang berdiri mematung di depannya, yang tertutup masker medis hijau dan topi operasi menutupi rambut, adalah menantu yang sedang dia gunjingkan. Dia sibuk membelai rambut Lia yang pirang dan kusut itu dengan penuh kasih sayang. Pemandangan yang membuat perutku mual seketika. Dulu, saat aku sakit tipes karena kelelahan bekerja lembur demi membayar cicilan rumah mereka, boro-boro dia mengelus kepalaku, menengok ke kamar saja tidak. Dia cuma bilang lewat pesan singkat supaya aku jangan manja karena Bayu butuh makan enak. Sekarang, lihatlah betapa lembutnya dia pada wanita asing yang baru saja hampir membunuh anaknya dalam kecelakaan mobil. Ternyata standar kasih sayang di keluarga ini memang diukur dari seberapa pintar seseorang menjadi penjilat, bukan dari ketulusan hati. Dokter, tolong lakukan yang terbaik buat anak saya ya. Jangan pedulikan soal biaya. Nanti biar istrinya yang urus. Dia itu uangnya banyak, dokter. Tapi pelitnya minta ampun. Kalau bukan karena anak saya yang minta uang, pasti uangnya cuma ditimbun buat gaya hidupnya sendiri. Cerocos ibu mertuaku panjang lebar pada diriku sendiri. Kalimat itu meluncur mulus tanpa rem, menabrak benteng kesabaranku yang sudah retak di sana-sini. Lucu sekali. Dia bilang aku menimbun uang untuk gaya hidup? Gaya hidup yang mana? Sepatu kerjaku saja sudah 2 tahun tidak ganti sampai solnya tipis. Sementara dia dan anaknya bisa gonta-ganti gawai keluaran terbaru tiap 6 bulan sekali. Uang yang dia sebut, ditimbun, itu adalah uang yang kupersiapkan untuk masa tua mereka juga. Tapi sepertinya otak mereka sudah tertutup kabut keserakahan sampai tidak bisa melihat mana emas dan mana loyang. Lia,
Si rubah betina yang sedang mencari perlindungan, ikut memanaskan suasana dengan suara sengau yang dibuat-buat. Iya tante, kasihan Mas Bayu. Dia sering cerita kalau di rumah dia merasa tertekan. Istrinya itu dingin, jarang di rumah, sibuk terus sama pasien-pasiennya. Mas Bayu itu butuh kehangatan, tante, adunya sambil sesenggukan palsu. Mendengar itu, darahku rasanya mendidih sampai ke ubun-ubun. Lebih panas dari air di ketel yang lupa diangkat. Jadi begitu narasi yang mereka bangun di belakangku? Aku bekerja banting tulang siang malam, meninggalkan waktu istirahatku demi pasien. Dibilang dingin dan tidak perhatian? Padahal siapa yang membayar tagihan listrik biar mereka bisa tidur nyenyak pakai penyejuk ruangan? Siapa yang mengisi kulkas biar mereka tidak kelaparan? Jawabannya adalah si istri dingin yang sekarang sedang memegang nasib nyawa mereka di ujung jari. Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paru dengan oksigen sebanyak mungkin sebelum aku meledak. Ruangan instalasi gawat darurat yang dingin mendadak terasa pengap dan sempit. Suara monitor detak jantung Bayu yang berbunyi bip-bip beraturan seolah menjadi musik latar ketegangan ini. Perawat Narti yang berdiri di sampingku sudah gelisah bukan main, kakinya bergerak-gerak tidak nyaman, matanya melirikku dengan tatapan ngeri. Takut kalau aku akan melempar tabung oksigen ke arah dua wanita itu. Tapi tenang saja, aku ini dokter profesional. Aku tidak akan main fisik. Aku punya cara yang jauh lebih elegan dan mematikan untuk membungkam mulut-mulut berbisa ini. Sudah cukup sandiwara malam ini. Naskah dramanya sudah terlalu panjang dan membosankan. Maaf, Bu. Suaraku keluar, berat dan tertahan di balik masker. Ibu mertuaku menoleh dengan wajah garang. Mungkin tersinggung karena aku memotong sesi curhat colongannya. Kenapa, Dok? Anak saya kenapa? Ada yang parah? Pokoknya dokter harus tanggung jawab kalau sampai anak saya cacat. Sentaknya dengan nada tinggi, khas ibu-ibu pejabat yang merasa dunia berputar di sekelilingnya. Aku tidak menjawab dengan kata-kata lagi. Perlahan, tanganku terangkat naik menuju kepala. Gerakanku pelan. Sengaja ku buat dramatis seperti adegan film lambat biar mereka bisa menikmati setiap detiknya. Jari-jariku meraih tali topi operasi yang menutupi rambutku, menarik simpulnya hingga terlepas. Kain hijau itu jatuh ke lantai, membiarkan rambut panjangku yang sedikit berantakan tergerai bebas. Ibu mertuaku mengernyitkan dahi, bingung melihat tingkah dokter yang dianggapnya aneh. Namun, pertunjukan utamanya baru saja akan dimulai. Tanganku beralih ke tali masker medis yang melingkar di telinga. Detik itu, rasanya waktu berhenti berputar. 1 detik, tali masker sebelah kanan terlepas. 2 detik, tali masker sebelah kiri menyusul. 3 detik, aku menurunkan kain penutup wajah itu sepenuhnya, membiarkan lampu neon ruangan gawat darurat menyinari wajah asliku dengan terang benderang. Keheningan yang terjadi setelahnya sungguh luar biasa. Lebih sunyi daripada kuburan di tengah malam. Suara hiruk-pikuk rumah sakit di luar tirai seolah lenyap seketika, tergantikan oleh suara rahang yang jatuh membentur lantai imajiner. Ibu mertuaku, yang tadi wajahnya merah padam karena marah, kini mendadak pucat pasi seputih kertas HVS. Matanya melotot nyaris keluar dari kelopaknya. Mulutnya menganga lebar tapi tidak ada suara yang keluar, persis seperti ikan mas koki yang megap-megap kekurangan air. Dia menatapku seolah sedang melihat hantu gentayangan yang bangkit dari kubur untuk menuntut balas. Tubuhnya gemetar hebat. Tangannya yang tadi memeluk Lia kini terlepas lemas di sisi badannya. Sementara itu, Lia yang duduk di kursi, reaksinya tak kalah epik. Wajahnya yang penuh riasan luntur itu langsung membeku. Bola matanya bergerak liar dari wajahku ke papan nama yang tergantung di jas putihku. Dokter Citra. Aku bisa melihat otaknya yang lambat itu sedang berusaha keras menyambungkan benang merah. Dokter di depannya ini adalah Citra. Citra adalah nama istri Bayu. Istri Bayu adalah wanita yang dia sebut pelit dan kuno tadi. Dan yang paling parah, wanita inilah yang selama ini membiayai kuliahnya. Runtuh sudah dunia halusinasi yang dia bangun. Dia menciut di kursinya, berusaha menyembunyikan diri di balik punggung ibu mertuaku. Tapi sayangnya punggung itu pun sedang rapuh tak berdaya. Aku menatap mereka bergantian dengan tatapan yang kutata sedemikian rupa. Dingin, tajam, dan tanpa emosi.
Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan histeris. Hanya tatapan seorang hakim yang sudah memegang palu vonis. Sudut bibirku terangkat sedikit, membentuk senyum sinis yang mengerikan. "Teruskan, Bu," kataku dengan suara tenang yang menggema di ruangan sempit itu. "Tadi Ibu bilang apa? Istrinya pelit? Istrinya sok sibuk? Ayo dilanjutkan ceritanya. Saya suka sekali mendengarnya. Jarang-jarang kan saya bisa dengar penilaian jujur dari mertua dan anak tetangga yang selama ini saya kasih makan." Ibu mertuaku mundur selangkah. Kakinya tersandung kaki kursi sampai dia nyaris terjungkal. Dia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Cuma keluar bunyi, Citra. Yang terbata-bata. Hilang sudah wibawanya. Hilang sudah keangkuhannya. Di depanku sekarang hanya ada wanita tua yang ketahuan belangnya, yang malu setengah mati karena kepergok sedang menggigit tangan orang yang memberinya makan. Rasa puas mulai menjalar di dadaku. Melihat wajah-wajah panik mereka adalah bayaran setimpal untuk rasa sakit hatiku malam ini. "Kenapa diam?" tanyaku lagi. Kali ini sambil melangkah maju mendekati mereka. Langkah kakiku terdengar tegas di lantai keramik. "Tadi Ibu semangat sekali minta pelayanan terbaik." "Tenang saja, Bu. Saya ini profesional. Saya sudah jahit kepala anak Ibu dengan rapi. Saya sudah obati luka-lukanya. Saya tidak akan membiarkan dia mati cuma karena saya benci sama kelakuannya. Tapi..." Aku menggantung kalimatku, membiarkan rasa takut merayapi punggung mereka. "Tapi mulai detik ini, jangan harap ada perlakuan istimewa lagi. Dan oh ya, Lia." Aku menoleh pada gadis muda yang kini menunduk dalam-dalam menghindari tatapanku. "Saya harap kamu punya asuransi kesehatan yang bagus, atau setidaknya dompet yang tebal. Karena mulai malam ini, beasiswa tidak resmi dari saya sudah resmi ditutup. Silakan kamu bayar sendiri biaya perawatan kekasihmu ini." Suasana di ruangan itu benar-benar mati kutu. Mereka tidak bisa lari, tidak bisa membantah, dan tidak bisa bersembunyi. Topeng mereka sudah hancur lebur di lantai, terinjak-injak oleh kebenaran yang baru saja kutelanjangi. Aku berdiri di sana sebagai pemenang mutlak di ronde ini. Bukan sebagai korban yang menangis di pojokan, tapi sebagai wanita yang memegang kendali penuh atas nasib para pengkhianat di hadapannya. Malam ini memang dingin, tapi tatapanku jauh lebih membekukan daripada udara pegunungan manapun. Kalau ada lomba mengubah ekspresi wajah tercepat di dunia, Ibu mertuaku pasti akan menyabet juara satu tanpa saingan. Wajah garang yang tadi sibuk menghinaku, sekarang berubah drastis menjadi wajah memelas ala pengemis di lampu merah. Bibirnya gemetar, mencoba merangkai kata-kata pembelaan yang pasti isinya cuma omong kosong belaka. Citra, Ibu tadi cuma emosi. Ibu tidak bermaksud bicara begitu. Kamu salah paham, Nak. Ucapnya terbata-bata. Mencoba meraih tanganku dengan tangan keriputnya yang dingin. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhan itu seolah tangannya mengandung virus mematikan. "Salah paham? Bagian mana yang salah paham, Bu? Bagian saya dibilang pelit? Atau bagian Lia yang dibilang calon menantu idaman?" Tanyaku dengan nada santai tapi menusuk. Senyum miring masih terpatri di bibirku, menikmati pemandangan langka di mana singa betina tua ini mendadak ompong di kandangnya sendiri. Lia yang ada di belakangnya masih diam membisu, pura-pura sibuk memilin ujung bajunya. Mungkin berharap dia bisa menghilang di telan bumi saat ini juga. Tanpa banyak basa-basi lagi, aku merogoh saku jas putihku. Bukan untuk mengambil permen, tapi untuk mengeluarkan harta karun yang kutemukan di saku Bayu tadi. Dengan gerakan tenang, aku meletakkan gumpalan kertas truk makan malam dan kartu akses penginapan itu ke atas meja di samping ranjang. Bunyi, tak. Saat kartu plastik itu beradu dengan meja besi terdengar nyaring di ruangan yang sunyi. Saya tidak butuh drama air mata buaya malam ini. Lihat itu. Tunjukku pada barang bukti tersebut. Itu bukti makan malam romantis dan sewa kamar mewah yang dibayar pakai uang tabungan haji saya. Uang yang saya kumpulkan dari hasil begadang menjaga pasien setiap malam. Sementara anak ibu sibuk main gila dengan mahasiswi kurang ajar ini. Ibu mertuaku melirik barang-barang itu dengan mata melotot.
lalu menatapku lagi dengan wajah pucat. Dia tahu betul kalau dia sudah skakmat. Tidak ada lagi celah untuk berkelit. Dengar baik-baik, karena saya tidak akan mengulanginya. Ucapku tegas, menatap mata mereka satu persatu. Tugas saya sebagai dokter sudah selesai. Saya sudah menyelamatkan nyawa anak ibu dan mengobati luka kekasihnya. Secara medis, saya profesional. Tapi secara pribadi, maaf, warung amalnya sudah tutup permanen. Aku mengambil napas pendek, lalu melanjutkan ultimatumku. Mulai detik ini, saya lepas tangan. Silakan ibu urus administrasi rumah sakit ini. Jangan pakai nama saya sebagai penjamin. Dan kamu, Lia, aku menoleh pada gadis itu. Gunakan uang sisa jajan yang kamu curi dari suami saya untuk membayar biaya obat-obatanmu. Jangan harap sepeser pun uang keluar dari dompet saya lagi. Aku membalikkan badan, melangkah menuju tirai penutup dengan perasaan lega yang luar biasa. Seolah baru saja membuang sampah busuk yang selama ini kusimpan di dalam rumah. Selamat malam, silakan nikmati kebersamaan kalian tanpa gangguan istri yang pelit ini. Tutupku sambil menyibakkan tirai, meninggalkan mereka yang kini bingung setengah mati memikirkan cara membayar tagihan yang jumlahnya tidak sedikit. Keluar dari balik tirai ruang gawat darurat rasanya seperti baru saja keluar dari penjara bawah tanah yang pengap setelah dikurung 10 tahun. Udara rumah sakit yang biasanya berbau karbol dan obat-obatan, mendadak terasa segar seperti udara pegunungan di pagi hari. Langkah kakiku terasa ringan, seolah beban ratusan kilogram yang selama ini menumpuk di pundak, beban menjadi istri yang sempurna, menantu yang penurut, dan penyandang dana keluarga. Baru saja rontok satu persatu ke lantai keramik. Di meja jaga, Mbak Narti dan beberapa perawat lain menatapku dengan pandangan campur aduk antara kagum dan ngeri. Mereka pasti sudah mendengar semuanya, karena dinding rumah sakit ini punya telinga, dan gosip di sini merambat lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Tapi aku tidak peduli, biarkan saja mereka tahu. Toh, mulai malam ini aku tidak punya rahasia rumah tangga yang perlu ditutup-tutupi lagi. Bangkai yang selama ini disembunyikan Bayu sudah kubongkar sampai ke tulang-tulangnya. Jadi untuk apa aku merasa malu? Yang seharusnya malu adalah mereka yang sedang kebingungan di dalam sana. Aku berjalan lurus menuju bagian administrasi, mengabaikan tatapan kepo dari satpam yang sedang menguap di pos jaga. Petugas administrasi malam itu, seorang pria muda yang matanya sudah merah karena mengantuk, langsung duduk tegak saat melihatku datang dengan wajah yang mungkin terlihat seperti malaikat pencabut nyawa. Dengan suara tenang dan datar, aku memberikan instruksi yang akan menjadi paku pertama di peti mati keuangan suamiku. Mas, tolong catat. Pasien atas nama Bayu di IGD, dan pasien wanita yang datang bersamanya. Semua tagihannya dipisahkan dari akun tanggungan pegawai saya. Jangan masukkan 1 rupiah pun ke tagihan asuransi keluarga saya. Status penjaminan saya cabut sekarang juga. Kalau mereka tidak bisa bayar tunai atau gesek kartu sendiri, perlakukan sesuai prosedur pasien umum yang menunggak. Petugas itu melongo sebentar, mulutnya sedikit terbuka, kaget mendengar instruksi sekejam itu keluar dari mulut Dokter Citra yang biasanya ramah dan suka mentraktir gorengan. Tapi setelah melihat sorot mataku yang tidak main-main, dia mengangguk cepat sambil mengetik sesuatu di komputernya dengan panik. Setelah urusan administrasi selesai, aku tidak langsung pulang. Pulang ke rumah yang kosong hanya akan membuatku menangis. Dan aku menolak menangis untuk pria yang tidak tahu diri. Aku memilih duduk di kantin rumah sakit yang sudah sepi, memesan kopi hitam pahit yang rasanya setimpal dengan pahitnya hidupku malam ini. Sambil menyesap kopi panas itu, aku merenung. Lucu sekali hidup ini. Beberapa jam yang lalu aku masih menjadi istri yang bangga punya suami pekerja keras. Aku masih membayangkan masa tua kami, duduk berdua di teras rumah sambil melihat cucu main lari-larian. Ternyata, semua itu cuma imajinasi di kepalaku saja. Realitasnya, aku hanyalah sapi perah yang dimanfaatkan susunya sampai habis, lalu hendak disembelih saat sudah tidak berguna. Bedanya, sapi perah yang satu ini punya tanduk dan tahu caranya menyeruduk balik. Ponselku bergetar. Notifikasi masuk dari aplikasi perbankan. Aku baru saja memblokir semua kartu kredit tambahan yang dipegang Bayu dan ibunya. Ah,
Rasanya nikmat sekali membayangkan wajah mereka saat kasir minimarket bilang, kartu ditolak. 2 jam kemudian, saat fajar mulai menyingsing dan langit berubah menjadi biru tua, seorang perawat datang tergopoh-gopoh menghampiriku di kantin. Katanya Bayu sudah sadar sepenuhnya dan mengamuk minta bertemu denganku. Mengamuk? Hebat sekali energinya. Orang yang baru saja dijahit kepalanya dan kakinya patah, masih punya tenaga buat marah-marah. Aku menghabiskan sisa kopiku dalam sekali teguk, merapikan jas putihku, dan berjalan kembali ke ruang perawatan dengan langkah santai. Ini adalah babak terakhir, pikirku. Momen di mana sang raja kecil harus tahu kalau kerajaannya sudah runtuh dan dia bukan lagi penguasa. Saat aku masuk ruangan yang kini sudah dipindahkan ke bangsal kelas 3, karena tentu saja, tanpa jaminan dariku mereka tidak bisa masuk VIP, pemandangan di dalam sana sungguh menyedihkan sekaligus menggelikan. Bayu terbaring di ranjang besi yang kasurnya tipis, kakinya digantung dengan perban tebal, wajahnya bengkak sebelah. Di sampingnya, ibu mertuaku duduk di kursi plastik murahan sambil memijat kening, sementara Lia duduk di lantai memeluk lutut dengan wajah sembab. Begitu melihatku masuk, mata Bayu langsung menyala. Dia mencoba bangun tapi meringis kesakitan. Citra, apa-apaan ini? Kenapa aku ditaruh di kamar gembel begini? Aku ini suamimu. Pindahkan aku ke VIP sekarang. Panas di sini. Bentaknya dengan suara serak. Luar biasa, bukannya minta maaf atau merasa bersalah. Kalimat pertamanya malah komplain soal fasilitas. Benar-benar manusia yang tidak punya kaca di rumahnya. Aku hanya tersenyum tipis, berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap, menikmati pemandangan tikus-tikus yang terjebak dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Selamat pagi, mantan suamiku sayang. Sapaku dengan nada riang yang dibuat-buat, kontra sekali dengan suasana suram di ruangan itu. Maaf ya, fasilitas VIP itu cuma buat keluarga dokter. Dan karena kamu sudah memutuskan untuk bikin keluarga baru sama anak tetangga itu, otomatis fasilitasnya hangus. Anggap saja ini simulasi hidup susah yang akan kamu jalani mulai besok. Bayu melotot. Wajahnya merah pada menahan amarah. Dia menunjuk-nunjuk wajahku dengan tangannya yang gemetar. Jangan kurang ajar kamu. Aku bisa laporkan kamu karena menelantarkan suami. Ancamnya. Aku tertawa kecil. Tawa yang benar-benar lepas karena ancamannya terdengar seperti lelucon badut pasar malam. Melantarkan suami? Yang benar saja. Aku justru sedang mengajarkan dia arti kemandirian yang sesungguhnya. Aku melangkah maju mendekati ranjangnya, membuat ibu mertuaku refleks memundurkan kursinya karena takut. Aku menatap mata Bayu dalam-dalam, mencari sisa-sisa rasa cinta di sana, tapi yang kutemukan hanya ego yang terluka. Laporkan saja, Mas. Silakan. Tapi sebelum kamu lapor polisi soal penelantaran, aku sudah duluan lapor polisi soal penggelapan dana dan pencurian. Bisikku pelan tapi penuh penekanan. Wajah Bayu yang tadi merah karena marah, mendadak berubah pucat pasi seperti mayat. Matanya bergerak gelisah. Pencurian apa? Jangan sembarangan nuduh kamu. Elaknya. Tapi suaranya terdengar tidak yakin. Aku mengeluarkan ponselku, menunjukkan bukti transfer yang sudah kusimpan rapi. Uang tabungan haji, Mas. Ratusan juta yang kita kumpulkan 5 tahun ini. Kamu kuras habis buat beli motor buat dia. Aku menunjuk Lia dengan daguku, dan buat sewa villa maksiat itu. Itu pidana, Mas. Dan karena uang itu ada di rekening bersamaku yang mayoritas isinya gajiku, aku punya hak penuh untuk menuntutmu. Ruangan itu mendadak hening lagi. Kali ini keheningannya terasa mencekam. Bayu tahu dia tidak bisa mengelak dari bukti digital. Ibu mertuaku mulai menangis lagi. Kali ini tangisannya terdengar lebih tulus karena dia sadar dompet anaknya kosong melompong. Citra, nak jangan begitu. Kita selesaikan kekeluargaan. Malu sama tetangga kalau sampai ada polisi. Rengek ibu mertuaku, mencoba memegang tanganku lagi. Aku menepisnya halus. Kekeluargaan? Keluarga yang mana, Bu? Keluarga yang ibu dukung buat selingkuh? Oh iya, ngomong-ngomong soal tetangga. Kayaknya ibu harus siap-siap malu yang lebih besar lagi. Aku menoleh ke arah pintu,
memberi kode pada seseorang di luar sana. Pintu terbuka lebar, dan masuklah sepasang suami istri parubaya dengan wajah yang menyiratkan amarah luar biasa. Itu Pak RT dan istrinya, yang tak lain adalah orang tua kandung Lia. Aku memang sempat menelepon mereka saat di kantin tadi, memberi kabar kalau anak gadis mereka ada di rumah sakit karena kecelakaan bersama suami orang. Reaksi mereka? Tentu saja murka. Melihat orang tuanya datang, Lia langsung berdiri ketakutan. "Bapak, Ibu." Cicitnya pelan. Tanpa babe ibu, bapaknya Lia langsung melayangkan tamparan keras ke pipi anaknya. Plak! Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Anak tidak tahu diuntung. Bapak kuliahkan kamu biar jadi orang sukses, bukan jadi pelakor. Bikin malu keluarga saja," bentak Pak RT. Ibunya Lia menangis histeris, memukuli bahu anaknya sendiri. "Kurang apa kami mendidik kamu? Enduk? Kenapa kamu tega sama Mbak Citra yang sudah bantu bayar kuliahmu?" Kekacauan di ruangan itu sungguh pemandangan yang kacau balau. Lia menangis minta ampun di kaki bapaknya. Ibu mertuaku ikutan menangis karena bingung, dan Bayu hanya bisa terdiam kaku di atas kasur. Tidak bisa lari kemana-mana karena kakinya patah. Dia melihat kekasih gelapnya diseret paksa oleh orang tuanya keluar dari ruangan. "Pulang kamu. Bapak kurung kamu di rumah. Jangan harap bisa kuliah lagi," teriak bapaknya Lia sambil menyeret anaknya pergi. Lia sempat menoleh ke arah Bayu, berharap sang pangeran menolongnya. Tapi Bayu justru membuang muka. Pangeran kodok itu sedang sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hilang sudah cinta mati yang tadi malam diagung-agungkan. Ternyata cinta mereka cuma sekuat tisu basah. Gampang robek kalau ditarik sedikit saja. Setelah keluarga Lia pergi dengan segala drama keributannya, tinggallah aku bertiga dengan sisa-sisa keluarga hancur ini. Bayu menatapku dengan pandangan nanar. Mungkin dia baru sadar kalau dia benar-benar sendirian sekarang. "Citra, tolong." Suaranya melemah. Egonya runtuh seketika saat menyadari realita. "Kakiku. Dokter bilang harus dioperasi pasang pen. Biayanya mahal. Ibu nggak punya uang. Tolonglah, sekali ini saja. Aku janji bakal ganti nanti kalau sudah sembuh." Aku menatap kakinya yang terbalut perban. Ah, iya. Cedera itu cukup parah. Kalau tidak segera dioperasi dengan alat yang bagus, dia bisa pincang seumur hidup. Biayanya memang puluhan juta. Uang kecil bagiku. Tapi uang raksasa bagi pengangguran terselubung seperti dia. "Aduh, sayang sekali," jawabku dengan nada prihatin yang dibuat-buat. "Operasi pasang pen itu memang mahal, Mas. Sayangnya, uang yang seharusnya bisa buat biaya operasimu, sudah kamu pakai buat beli motor baru buat Lia. Coba deh kamu minta Lia jual lagi motornya buat bayar operasimu." Oh iya, lupa. Lia baru saja diseret bapaknya pulang dan motornya pasti disita. Aku menggeleng-gelengkan kepala, pura-pura sedih. Lagi pula, Mas, kalaupun aku punya uang, aku lebih memilih menyumbangkannya ke panti asuhan daripada membiayai kaki yang dipakai buat melangkah ke tempat maksiat. Anggap saja pincangmu nanti itu kenang-kenangan abadi dari perselingkuhanmu. Biar setiap kali kamu jalan, kamu ingat betapa bodohnya kamu hari ini. Ibu mertuaku langsung bersujud di kakiku, memeluk kakiku erat-erat. "Citra, ampun nak. Ibu mohon, kasihan Bayu. Dia masih muda. Masa depannya masih panjang. Jangan biarkan dia cacat. Ibu janji ibu bakal suruh dia putus sama Lia. Ibu bakal jadi mertua yang baik buat kamu." Aku menatap wanita tua di bawah kakiku ini dengan rasa iba yang tipis, tapi rasa jijikku jauh lebih tebal. "Bu, nasi sudah jadi bubur, malah sudah basi. Tidak ada gunanya ibu bersujud sekarang. Waktu saya sakit dan butuh bantuan ibu. Ibu di mana? Ibu malah sibuk belanja pakai uang saya. Sekarang rasakan sendiri bagaimana susahnya cari uang." Aku menarik kakiku dari pegangannya, membuatnya terguling pelan di lantai yang dingin. Aku mengambil sebuah amplop coklat dari tasku. Amplop yang sudah kupersiapkan sejak tadi malam dengan bantuan pengacara keluargaku yang kebetulan sedang jaga malam juga karena insiden lain. Kuletakkan amplop itu di atas dada Bayu. "Ini surat gugatan cerai.
Tanda tangani secepatnya kalau mau prosesnya gampang. Kalau kamu persulit, aku pastikan kamu membusuk di penjara karena kasus penggelapan uang. Pilihannya cuma dua, jadi duda miskin yang pincang di luar penjara, atau jadi narapidana pincang di dalam penjara. Bayu menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Air mata mulai menetes dari sudut matanya. Air mata penyesalan yang terlambat datang. Dia baru sadar kalau dia bukan hanya kehilangan istri, tapi kehilangan mesin ATM, kehilangan masa depan, dan kehilangan harga dirinya sebagai laki-laki. Dan satu lagi, kataku sambil berjalan menuju pintu keluar, siap meninggalkan ruangan itu untuk selamanya. Tagihan rumah sakit ini berjalan per jam. Kalau sampai siang ini kalian belum bayar uang muka, pihak rumah sakit akan memulangkan paksa. Saran saya, mending ibu jual perhiasan emas yang ibu pakai itu. Oh tunggu, perhiasan itu kan saya yang belikan? Ya sudah, anggap saja itu sedekah terakhir saya. Jual saja buat ongkos pulang naik angkot, karena mobil kalian sudah hancur total dan tidak ada asuransi yang mau menanggung kecelakaan akibat kelalaian pengemudi. Aku menutup pintu kamar rawat itu dengan pelan, membiarkan suara tangisan penyesalan meledak di dalam sana. Bayu meraung memanggil namaku. Ibunya meratap memanggil Tuhan yang selama ini mereka lupakan. Tapi bagiku, suara itu tak lebih dari sekadar kebisingan latar yang perlahan memudar. Aku berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang mulai ramai oleh pengunjung pagi. Matahari bersinar terang menembus jendela kaca, menyinari lantai koridor yang bersih. Hangatnya sinar matahari itu terasa meresap ke dalam kulitku, seolah membakar sisa-sisa dinginnya malam yang mencekam. Aku meraba dada kiriku, tempat di mana jantungku berdetak. Anehnya, tidak ada rasa sakit yang menyiksa. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa lapang. Seperti baru saja sembuh dari penyakit kronis yang sudah lama menggerogoti tubuh. Aku memang kehilangan suami, aku kehilangan uang tabungan, dan aku kehilangan waktu 5 tahun yang sia-sia. Tapi hari ini, aku mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, harga diriku. Aku, Dr. Citra, bukan lagi wanita bodoh yang bisa dibohongi. Aku adalah wanita merdeka yang baru saja memenangkan pertempuran tanpa perlu mengotori tanganku dengan darah. Biarlah karma bekerja dengan caranya yang elegan. Tugasku sekarang hanyalah melangkah maju, menjemput kebahagiaan yang sesungguhnya, jauh dari para benalu yang kini sedang meratapi nasib di bangsal kelas 3 itu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tersenyum. Senyum yang benar-benar tulus untuk diriku sendiri. 6 bulan sudah berlalu sejak malam yang penuh drama itu, dan rasanya seperti baru kemarin aku keluar dari lubang buaya. Tapi bedanya sekarang aku sudah mandi kembang 7 rupa dan wangi melati. Pagi ini, matahari bersinar begitu cerah di ufuk timur, menyapa jendela kamar baruku di kota yang berbeda. Tidak ada lagi kabut dingin pegunungan yang menusuk tulang, tidak ada lagi dering telepon darurat di tengah malam yang bikin jantungan, dan yang paling penting, tidak ada lagi beban hidup bernama Bayu dan keluarganya. Aku berdiri di balkon sambil memegang cangkir teh hangat, menghirup udara pagi yang berbau tanah basah dan rumput segar. Rasanya paru-paruku yang dulu sesak oleh asap kebohongan, sekarang sudah bersih total seperti baru diservis. Kalau dulu aku bangun tidur dengan perasaan was-was memikirkan tagihan kartu kredit suami yang membengkak, sekarang aku bangun dengan senyum lebar memikirkan mau masak apa untuk diriku sendiri. Kebebasan itu ternyata rasanya manis. Lebih manis daripada gula batu yang lumer di lidah. Memutuskan untuk pindah kota adalah keputusan terbaik yang pernah kucatat dalam sejarah hidupku. Setelah sidang perceraian yang berjalan alot dan penuh air mata buaya dari pihak sana ketuk palu, aku langsung mengepak barang-barangku. Aku tidak membawa banyak hal, hanya baju-baju, buku kedokteran, dan sisa harga diri yang berhasil kucuci bersih dari noda pengkhianatan. Rumah lama yang penuh kenangan pahit itu sudah kujual, dan uangnya kupakai untuk modal membangun klinik kecil-kecilan di kota kelahiran ibuku ini. Di sini, orang-orang tidak mengenalku sebagai istri dokter yang diselingkuhi, tapi sebagai dokter Citra yang ramah dan suka memberi diskon vitamin buat anak-anak. Rasanya menyenangkan bisa memulai lembaran baru di buku tulis yang masih bersih, tanpa ada coretan tinta merah dari masa lalu. Ngomong-ngomong soal masa lalu, kabar burung,
Atau lebih tepatnya kabar dari tetangga lama yang hobi bergosip, tetap saja sampai ke telingaku meski aku tidak memintanya. Katanya, hidup Bayu sekarang berubah drastis. Dari pangeran berkuda putih menjadi pangeran berkursi roda. Operasi kakinya memang dilakukan, tapi karena dia pakai fasilitas kesehatan kelas paling bawah dan penanganan yang mungkin kurang maksimal karena dananya terbatas, jalannya jadi pincang permanen. Bayangkan saja, pria yang dulu hobinya pamer sepatu mahal dan jalan dengan gaya angkuh, sekarang harus jalan terseok-seok dibantu tongkat kayu. Itu pun tongkatnya bukan tongkat naga yang keren, tapi tongkat biasa yang ujung karetnya sudah tipis. Katanya sih, dia sempat mencoba melamar kerja di beberapa perusahaan konstruksi lagi, tapi tidak ada yang mau menerima karena kondisi fisiknya dan catatan hitam kasus penggelapan uang yang sempat kumasukkan ke laporan polisi. Ya, aku memang mencabut laporan pidananya di detik-detik terakhir. Bukan karena aku masih cinta. Jangan salah sangka dulu. Aku mencabutnya karena aku pikir penjara terlalu enak buat dia. Di penjara dia dikasih makan gratis, tidur dijaga, dan punya teman ngobrol sesama penjahat. Itu namanya liburan gratis. Aku ingin dia merasakan penjara yang sesungguhnya. Penjara kehidupan. Hidup miskin, cacat, punya utang di mana-mana, dan harus tinggal serumah dengan ibunya yang cerewet tanpa ada pemasukan. Itu adalah hukuman seumur hidup yang jauh lebih menyiksa daripada kurungan jeruji besi. Dan benar saja, kabar terakhir bilang kalau mereka berdua sekarang tinggal di rumah kontrakan petak yang sempit, karena rumah lama mereka sudah disita bank. Mobil hancur, motor ditarik diler, dan perhiasan ibu mertuaku sudah ludes dijual buat bayar pengobatan alternatif yang hasilnya nol besar. Ibu mertuaku, sang mantan nyonya besar yang dulu memandangku sebelah mata, sekarang kabarnya jadi buruh cuci di komplek perumahan lama kami. Ironi yang luar biasa menggelitik perut. Dulu dia menghinaku pelit karena aku jarang beli baju baru. Sekarang dia harus mencuci baju orang lain demi sesuap nasi. Tetangga-tetangga lama yang dulu dia pameri soal calon menantu baru yang lebih cantik, sekarang justru jadi orang-orang yang memberinya pekerjaan karena kasihan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya menelan ludah sendiri setiap hari. Pasti pahit sekali. Lebih pahit daripada obat puyer anak-anak. Tapi ya sudahlah. Itu pilihan hidup mereka. Mereka yang menanam padi busuk. Ya mereka sendiri yang harus memakan nasinya. Lalu bagaimana nasib sang primadona kampus? Nona Lia? Ah, cerita tentang dia tak kalah serunya. Setelah diseret pulang oleh bapaknya malam itu, Lia dikurung di rumah selama sebulan penuh. Bapaknya yang seorang Pak RT tentu saja malu setengah mati. Kabar kalau anaknya jadi perusak rumah tangga orang dan menggelapkan uang kuliah menyebar lebih cepat daripada wabah flu di musim hujan. Akibatnya, Lia dikeluarkan dari kampus karena sudah terlalu lama bolos dan tidak bayar uang semesteran, uang yang seharusnya kubayarkan tapi sudah kusetop. Tanpa gelar sarjana, tanpa suami kaya, dan tanpa wajah yang mulus, karena bekas luka kecelakaan di pipinya ternyata membekas jadi keloid, Lia sekarang cuma jadi penjaga toko kelontong milik orang tuanya di desa. Mimpi-mimpinya untuk jadi nyonya sosialita di kota besar harus dikubur dalam-dalam di bawah tumpukan karung beras dan gula pasir. Kadang aku berpikir, apakah aku terlalu jahat? Apakah aku wanita kejam yang tega melihat orang lain menderita? Tapi kemudian aku teringat malam itu di ruang gawat darurat. Teringat bagaimana mereka tertawa di atas penderitaanku. Bagaimana mereka merencanakan kehancuranku dengan uangku sendiri. Tidak, aku bukan jahat. Aku cuma adil. Alam semesta ini punya mekanisme keseimbangan yang unik. Kalau kamu melempar bola karet ke tembok dengan keras, bola itu akan memantul balik ke wajahmu dengan kekuatan yang sama. Aku cuma jadi temboknya. Mereka yang melempar bolanya sendiri. Jadi kalau sekarang wajah mereka benjol kena pantulan bola, itu murni salah tangan mereka sendiri, bukan salah temboknya. Lamunanku buyar saat asisten rumah tanggaku mengetuk pintu kamar pelan. Dokter, sarapannya sudah siap. Nanti jam 9 ada janji temu dengan supplier obat. Katanya sopan. Aku tersenyum dan mengangguk. Lihatlah perbedaannya. Dulu aku yang melayani, sekarang aku yang dilayani. Dulu aku yang diatur jadwal suami, sekarang aku yang mengatur jadwalku sendiri. Aku meletakkan cangkir teh yang sudah kosong,
merapikan rambut di depan cermin besar. Pantulan di cermin itu menampilkan sosok wanita yang jauh lebih segar, lebih berisi, dan matanya bersinar hidup. Tidak ada lagi mata panda dan kerutan stres di dahi. Dokter Citra versi 2.0 ini jauh lebih bahagia dan siap menghadapi dunia. Aku turun ke lantai bawah, menuju ruang makan yang terhubung langsung dengan taman belakang. Di sana, di atas meja makan kayu jati yang kokoh, sudah tersaji nasi goreng kampung kesukaanku lengkap dengan telur mata sapi setengah matang. Sederhana, tapi dimakan dengan hati tenang, rasanya seperti makanan bintang 5. Saat sedang asyik mengunyah, ponselku berbunyi. Ada pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Biasanya aku malas membuka pesan dari nomor asing. Takutnya penawaran pinjaman online atau penipuan undian berhadiah. Tapi entah kenapa, jariku tergerak untuk membukanya. Isi pesannya singkat, tapi cukup membuatku tersedak nasi goreng. Cit, ini Mas Bayu. Mas pinjam HP tetangga sebentar. Cit, tolong Mas. Kaki Mas sakit banget kalau malam. Obatnya habis. Ibu juga lagi sakit batuk nggak sembuh-sembuh. Boleh nggak Mas pinjam uang 500.000 aja? Mas janji bakal ganti kalau Mas sudah dapat kerjaan. Mas kangen sama kamu. Cit, ternyata cuma kamu yang ngerti Mas. Tolong balas ya. Aku membaca pesan itu sekali, 2 kali, lalu meledaklah tawaku. Tawa yang keras dan lepas sampai membuat kucing peliharaanku kaget dan lari terbirit-birit. 500.000? Pria yang dulu dengan entengnya menghabiskan 5 juta untuk makan malam, sekarang mengemis 500.000 padaku? Dan dia bilang kangen? Kangen uangku atau kangen akunya? Lucu sekali bagaimana roda nasib berputar. Dulu dia yang membuangku seperti sampah. Sekarang dia yang memungut harga dirinya sendiri di tempat sampah demi mengemis belas kasihan. Apakah aku akan membalasnya? Tentu tidak. Membalas pesan itu sama saja memberi harapan palsu. Dan aku tidak mau jadi pemberi harapan palsu seperti dia. Dengan gerakan santai, aku menekan tombol blokir. Blip. Hilang sudah gangguan kecil di pagi yang indah ini. Aku tidak merasa bersalah sedikit pun. Uang 500.000 itu lebih baik kusumbangkan ke panti jompo. Setidaknya di sana didoakan yang baik-baik. Bukan dipakai buat beli rokok atau pulsa buat merayu wanita lain lagi. Lagi pula, aku sudah pernah bilang kan? Warung amal atas nama Citra sudah tutup permanen. Kuncinya sudah kubuang ke laut. Dan gemboknya sudah karatan. Setelah sarapan, aku berjalan kaki menuju klinikku yang letaknya hanya beda 2 blok dari rumah. Udara pagi semakin hangat. Jalanan mulai ramai dengan orang-orang yang berangkat kerja. Beberapa tetangga menyapaku dengan ramah. Pagi Bu Dokter. Wah, makin cantik aja nih Bu Dokter. Sapa Pak RT setempat. Yang untungnya Pak RT di sini orangnya baik. Bukan seperti bapaknya Lia yang galak. Aku membalas sapaan mereka dengan senyum tulus. Hidup di lingkungan yang positif ternyata membawa dampak besar bagi kesehatan mental. Aku tidak perlu lagi pulang ke rumah dengan perasaan was-was akan diomeli mertua atau dicueki suami. Rumahku adalah istanaku, dan klinikku adalah medan pertempuranku yang baru. Sesampainya di klinik, staf administrasiku sudah menyambut dengan laporan pasien hari ini. Dok, hari ini penuh ya. Ada 15 pasien anak dan 10 pasien umum. Lapornya semangat. Aku mengangguk senang. Kesibukan ini adalah kesibukan yang kunikmati. Setiap pasien yang sembuh, setiap senyum anak kecil yang bilang terima kasih setelah disuntik, itu adalah bayaran yang jauh lebih berharga daripada sekadar gaji bulanan. Aku merasa hidupku punya arti lagi, bukan sekadar pelengkap penderita dalam hidup orang lain. Di sela-sela memeriksa pasien, aku sempat melirik kalender di dinding. Hari ini tanggal 1. Dulu, tanggal 1 adalah hari yang paling kubenci karena itu artinya aku harus membayar semua tagihan Bayu. Sekarang, tanggal 1 adalah hari gajian buat karyawanku dan hari menabung buat diriku sendiri. Tabungan hajiku yang dulu dikuras habis, sekarang sudah mulai terisi lagi. Bahkan jumlahnya sudah setengah dari target. Tuhan memang maha kaya. Dia mengganti apa yang hilang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Mungkin tahun depan, atau 2 tahun lagi, aku bisa berangkat ke Tanah Suci. Sendirian? Tidak masalah.
Lebih baik sendirian tapi hati tenang menghadap Tuhan, daripada berdua tapi hati penuh kedongkolan. Siang harinya, saat istirahat makan siang, seorang kurir bunga datang membawa buket mawar putih yang besar sekali. Staf klinikku heboh menggoda. Bu dokter ada penggemar rahasia nih. Aku tertawa saja sambil menerima bunga itu. Tidak ada kartu nama, hanya tulisan tangan singkat. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawa ibu saya kemarin. Dari anak pasien kamar 3. Ternyata dari keluarga pasien yang kemarin sempat kritis karena serangan jantung. Hatiku hangat membacanya. Ini adalah bentuk cinta yang lain. Cinta yang universal dan tulus. Aku tidak butuh cinta gombal dari seorang suami peselingkuh untuk merasa berharga. Aku berharga karena apa yang kulakukan, bukan karena siapa yang mendampingiku. Sore harinya, aku menutup klinik lebih awal karena ingin menikmati matahari terbenam di alun-alun kota. Aku duduk di bangku taman, melihat anak-anak bermain layangan dan pasangan muda yang sedang dimabuk asmara. Dulu, melihat pasangan mesra mungkin akan membuatku iri atau sedih teringat nasib rumah tanggaku. Tapi sekarang, aku melihat mereka dengan pandangan biasa saja. Aku berdoa semoga si wanita tidak sebodoh aku dulu, dan si pria tidak sebrengsek Bayu. Tapi kalaupun nasib buruk menimpa mereka, aku berharap si wanita punya kekuatan untuk bangkit seperti aku. Matahari perlahan turun ke peraduannya, menyisakan semburat jingga di langit yang luas. Angin sore meniup jilbabku pelan. Aku memejamkan mata, meresapi momen hening ini. Dalam keheningan itu, aku seolah berdialog dengan diriku yang lama. Citra yang dulu menangis di pojokan kamar mandi. Citra yang dulu rela makan mie instan demi membelikan suami jam tangan mahal. Citra yang dulu merasa dunia kiamat saat tahu diselingkuhi. Aku ingin memeluk Citra yang dulu dan berbisik. Hei, tenang saja. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Rasa sakit ini cuma pupuk yang bikin kamu tumbuh jadi pohon yang lebih rindang. Aku membuka mata saat matahari benar-benar hilang di telan malam. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, menggantikan peran matahari. Aku bangkit dari dudukku, merapikan baju, dan berjalan pulang dengan langkah mantap. Tidak ada lagi keraguan di setiap langkahku. Masa lalu sudah terkubur mati, dan masa depan terbentang luas seperti jalan tol yang baru diaspal. Aku, Dr. Citra, wanita biasa yang pernah hancur lebur, kini telah menyusun kembali kepingan diriku menjadi mozaik yang jauh lebih indah. Dan untuk Bayu, Lia, serta ibu mertua di sana, terima kasih. Terima kasih sudah menjadi peran antagonis yang sempurna. Tanpa kejahatan kalian, aku mungkin masih terjebak dalam pernikahan palsu yang mematikan jiwaku pelan-pelan. Kalian adalah guru kehidupan yang paling kejam, tapi juga paling efektif. Selamat menikmati menu hasil masakan kalian sendiri. Sementara aku di sini mau menikmati martabak manis yang baru saja kubeli di pinggir jalan. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan meratapi nasib. Lebih baik dihabiskan dengan mensyukuri setiap napas dan setiap gigitan martabak yang penuh coklat dan keju ini. Fajar esok hari pasti akan datang lagi, dan aku tahu, fajarku akan selalu cerah mulai sekarang. Kisah kabut kelam di ruang gawat darurat itu sudah tamat. Tutup bukunya, simpan di rak paling bawah, dan jangan pernah dibuka lagi. Sekarang waktunya menulis judul baru, kisah bahagia wanita yang memilih mencintai dirinya sendiri. Dan percayalah, ini akan jadi cerita yang jauh lebih seru dan membahagiakan.